Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Rahmatul Izzat. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah tema yang saya sebut sebagai moderasi agama. Jadi, mungkin di antara kita sudah pernah mendengar atau pernah mengikuti sebuah, kajian atau sebuah seminar atau sebuah penjelasan atau kita pernah membaca, tulisan-tulisan atau artikel tentang apa itu moderasi beragama, tetapi seringkali kita kesulitan memahami, bagaimana, secara garis besar konsep moderasi beragama, baik itu secara teoritis maupun, eee, latar historis mengapa dan bagaimana moderasi agama itu muncul sebagai salah satu diskursus keagamaan di Indonesia. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin, membahas, eee, pertama pada aspek historis, tentang moderasi agama. Jadi moderasi agama itu munculnya kapan dan untuk apa moderasi agama itu sebagai sebuah kajian? Apakah hanya sebagai, kajian-kajian ilmiah sebagaimana, yang ada di kampus atau memang ini merupakan sebuah upaya dari, eee, siapa saja untuk, eee, menanggulangi cara pandang terhadap keagamaan yang mungkin dianggap menyimpang. Jadi pertama saya ingin, menyampaikan bahwa moderasi agama itu mula-mula merupakan suatu program yang diinisiasi oleh Bapak Presiden Jokowi melalui Kementerian Agama, yaitu dicetuskan pada tahun 2019, di mana program moderasi agama itu merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk menanggulangi paham-paham yang dianggap radikal atau ekstrim atau fanatik ya terhadap agama. Jadi, salah satu tujuan pokok dari moderasi agama itu adalah sebuah upaya negara, untuk menanggulangi atau meminimalisir paham-paham yang dianggap radikal atau paham-paham yang bertentangan dengan, nilai-nilai keagamaan itu sendiri. Sehingga, seringkali paham-paham itu berbahaya bukan hanya bagi negara, tetapi juga bagi masyarakat secara luas. Nah, itu tujuan utama dari program moderasi agama, di mana, eee, dalam konteks negara, moderasi agama itu merupakan program yang sudah masuk kepada, sebuah istilah yang kita sebut sebagai RPJMN, yaitu Rencana, Pemerintah Jangka Menengah, eee, Nasional atau, disebut juga sebagai RPJMN, yaitu, eee, suatu program yang, eee, berasal dari salah satu, upaya revolusi mental dan, eee, pembaharuan kebudayaan di Indonesia. Jadi, moderasi agama itu sebenarnya tujuannya itu. Nah sekarang, apa sebenarnya yang dimaksud dengan moderasi agama? Nah secara istilah, moderasi agama itu adalah suatu cara pandang terhadap agama yang memilih jalan tengah untuk memahami suatu agama. Artinya, eee, beragama dalam konteks moderasi agama itu beragama secara moderat. Moderat itu artinya beragama secara jalan tengah. Jadi tidak condong ke kiri, tidak condong ke kanan, artinya dia lurus, maju ke depan yang posisinya ada di tengah-tengah. Nah, konsep jalan tengah di dalam moderasi beragama itu diandaikan bahwa ada pemahaman-pemahaman agama yang dianggap menyimpang, yang itu berbahaya bagi, kerukunan umat beragama khususnya, di Indonesia. Jadi, konsep moderasi agama itu diperhadapkan dengan sebuah konsep yang seringkali, dipahami sebagai cara beragama yang ekstrim, yaitu ekstrem kanan maupun ekstrem kiri, dan itu dua-duanya dianggap berbahaya. Nah, ekstrem kanan itu dianggap sebagai cara beragama yang konservatif atau cara beragama radikal atau fundamentalis ya, radikal atau radikalisme yang sering dipahami sebagai
cara beragama dengan menggunakan jalan-jalan kekerasan untuk mencapai suatu tujuan, baik itu secara politik, baik itu dalam dakwah-dakwahnya, atau dalam ideologi keagamaannya seringkali menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, itu ekstrim kanan ya. Jadi ekstrim kanan itu beragama secara kolot, beragama secara konservatif. Jadi menangnya sendiri ya. Artinya seringkali orang yang beragama dengan jalan tengah dengan ekstrim kanan itu seringkali merasa dirinya yang paling benar, dan itu seringkali berbahaya bagi kerukunan di dalam umat beragama, khususnya dalam konteks Indonesia. Kemudian yang kedua, moderasi beragama itu juga diperhadapkan dengan sebuah peristilahan yang disebut dengan ekstrem kiri. Jadi ekstrem kiri itu seringkali dipahami sebagai beragama secara liberal. Jadi apa itu liberal? Jadi beragama secara liberal itu seringkali dipahami sebagai cara beragama di mana seseorang itu melaksanakan, mengekspresikan, dan menjelaskan keyakinannya itu dengan pikiran-pikiran yang bebas. Jadi ada istilah Islam liberal misalkan, dengan memahami agama secara bebas, sehingga seringkali agama secara liberal ini sering kebablasan di dalam memahami agama, yaitu terlalu mengagung-agungkan akal sehingga seringkali menabrak-nabrak doktrin-doktrin normatif di dalam agama yang itu seringkali sudah paten dan tidak bisa diganggu gugat. Sehingga liberalisme atau ekstrem kiri itu juga dianggap berbahaya di dalam kerukunan umat beragama. Sehingga ekstrem kanan dan ekstrem kiri itu sama-sama dianggap berbahaya di dalam kerukunan umat beragama, sehingga moderasi beragama itu mengambil jalan tengah, bahwa bagaimana seseorang itu bisa beragama secara moderat, beragama secara lentur, beragama secara mudah, beragama secara santai. Jadi beragama tidak gerusa-gerusu, tidak kaku, tidak kolot, tidak tertutup ya. Jadi open minded, jadi beragama dengan pikiran-pikiran yang terbuka, sehingga moderasi beragama itu bisa disebut sebagai sebuah jalan yang diambil oleh negara untuk mengupayakan kerukunan umat beragama di Indonesia. Karena moderasi beragama itu adalah cara pandang keagamaan yang dianggap mampu memberikan warna bagi toleransi agama di Indonesia. Dengan misalkan ya, kita di Indonesia melihat ada masyarakat yang multikultural, masyarakat yang majemuk, masyarakat yang berbeda-beda, sehingga toleransi dan saling menghormati satu sama lain itu harus betul-betul diupayakan. Nah, moderasi beragama itu adalah salah satu upaya untuk menuju kerukunan umat beragama itu. Jadi cara mengelola umat beragama itu adalah salah satu tujuan dari moderasi agama itu. Jadi bisa dikatakan bahwa moderasi agama itu merupakan suatu cara berpikir atau cara mengekspresikan agama secara moderat. Atau kita misalkan di dalam Islam mengenal istilah Islam wasatiyah, yaitu Islam mengekspresikan agama dengan jalan tengah begitu ya, dengan jalan tengah artinya beragama secara moderat, beragama secara baik, tidak gerusa-gerusu, beragama secara benar seperti itu. Sehingga kalau kita melihat pada aspek ini, moderasi beragama itu saya kira penting, bagaimana kita harus mengupayakan kedamaian, mengupayakan kerukunan, dan mengupayakan toleransi supaya tidak terjadi konflik, tidak terjadi pertentangan, tidak terjadi berbagai macam kepentingan mengatasnamakan agama. Seringkali agama itu dijadikan alat untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Ada kepentingan politik, kepentingan apapun, sehingga itu berbahaya bagi agama, berbahaya bagi umat beragama, dan berbahaya bagi kerukunan umat beragama. Dan saya kira moderasi beragama itu adalah sebuah upaya yang baik untuk mensinergikan kerukunan umat beragama itu melalui suatu program yang diinisiasi oleh negara. Saya kira itu saja. Terima kasih.